Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masalah Holy Wing yang beriklan akan menggratiskan miras bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Sontak itu menimbulkan kemarahan bagi umat muslim. Harusnya tidak hanya umat muslim, karena Maria juga akan dihormati dan dikultuskan bahkan oleh umat Nasrani. Jadi orang Kristen harusnya juga marah. Tapi kita marah tidak harus marah-marah. Memang nama Muhammad dan Maria itu mudah sekali disalahpahami. Muhammad jelas merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam, Nabi akhir zaman. Karena beliaulah yang menyandang nama tersebut pertama kali, lalu diikuti oleh umatnya seluruh dunia. Bahkan di Inggris itu pernah diadakan survei, orang bernama Muhammad itu terbanyak di Inggris, melebihi nama-nama seperti David, Ishak, dan sebagainya. Di Indonesia lebih-lebih lagi, banyak sekali orang tua memberikan nama putranya dengan awalan Ahmad atau Muhammad. Begitu mulianya beliau. Bahkan kita semua umat muslim mengharapkan syafaat dari beliau. Maria di dalam Islam juga kita hormati, karena Maria atau Bunda Maria itu merujuk kepada Siti Maryam. Dalam Islam, di Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai Maryam atau Siti Maryam. Bahkan Allah memberikan nama tersebut sebagai nama surah khusus, ya, surah Maryam. Namun Maryam ini juga dari awal sudah disalahpahami oleh kaum yang lain, baik oleh Yahudi ataupun Nasrani. Baru kemudian Islam datang membenarkan kisah yang sesungguhnya. Maryam, perempuan suci, perawan, tiba-tiba Allah kun fayakun, jadilah maka jadilah. Beliau tiba-tiba hamil dan akhirnya melahirkan Isa alaihissalam. Bagi orang Yahudi menuduh bahwa Maryam berzina, naudzubillah min dzalik. Maka mereka mengusirnya. Orang Nasrani, orang Kristen, Protestan, ya, baik Katolik maupun Protestan, menganggapnya Maryam atau Maria sebagai wanita suci, tapi berlebihan menganggap kesuciannya. Akhirnya mengkultuskan, menganggapnya sebagai Bunda Maria yang melahirkan Isa, yang kemudian Isa dijadikan sebagai Yesus Kristus, sebagai Tuhan. Itu kan berlebihan, terlalu mengkultuskan. Lalu Islam datang, Allah memfirmankan kepada baginda Nabi di dalam Al-Quran, menyebutkan bahwa Maria atau Maryam itu wanita yang suci. Jangankan disentuh laki-laki, dilihat oleh laki-laki pun tidak. Tapi kuasa Allah menjadikan wanita tanpa berhubungan suami istri lalu hamil itu hal yang biasa saja. Menjadi luar biasa bagi kita karena memang di luar pada umumnya. Kita kan melihat hal-hal yang pada umumnya. Kita lihat umumnya api panas, ya kalau ketika ada api dingin menjadi luar biasa. Padahal bukan kita yang menjadikan api itu panas atau dingin. Yang menjadikan api panas atau dingin tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau umat Nasrani menganggap Maryam melahirkan Isa itu luar biasa, sehingga anaknya dianggap sebagai anak Tuhan, harusnya umat Nasrani menganggap hal yang luar biasa lagi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena Nabi Adam jauh lebih luar biasa. Beliau lahir tanpa adanya ayah, tanpa adanya ibu. Langsung Allah ciptakan, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadilah Nabi Adam. Juga istrinya Siti Hawa Allah jadikan, langsung jadilah maka jadilah. Berarti kan luar biasa kalau Nabi Isa masih ada butuh seorang ibu, ada ibu yang melahirkan. Jadi nama Maria mudah sekali salah pahami. Islam datang membenarkan, meluruskan kisah tentang Siti Maryam. Islam datang meluruskan kisah Siti Maryam. Jadi baik Muhammad ataupun Maryam itu sama-sama dihormati di dalam Islam. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW juga sering sekali disalahpahami. Sejak awal beliau berdakwah sudah sering disalahpahami oleh
kaum kafir Quraisy yang menentang beliau. Mereka salah paham, menuduh Muhammad itu gila dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ketika di era modern seperti sekarang ini banyak orang-orang mensalahpahami baginda Nabi dengan menuduh baginda Nabi menikahi anak di bawah umur. Itu tuduhan yang menurut saya tidak berilmu. Kenapa? Karena sosial budaya masyarakat hari ini dengan di zaman Nabi tentu berbeda. Hari ini orang menikah dipatok berdasarkan umur. Di zaman itu menikahi gadis belia adalah hal yang lumrah, hal yang sangat biasa sekali. Karena tidak hanya baginda Nabi, ada Raja Alexander juga menikahi gadis belia. Banyak orang-orang hebat pada zaman tersebut menikah dengan gadis belia. Tentu berbeda dengan modern hari ini. Sosial masyarakatnya, kondisi sosial masyarakatnya jauh berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Kalaulah menikahi Sayyidah Aisyah yang ketika itu masih anak-anak, itu hal yang tabu, pasti baginda Nabi akan ditinggalkan oleh umatnya pada zaman tersebut. Faktanya tidak. Faktanya Nabi menikah dengan Aisyah itu justru mempererat hubungan antara beliau dengan para sahabatnya. Beliau juga menikahkan putrinya kepada para sahabatnya. Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman. Ketika wafat, nikahkan lagi kepada adiknya, Ummu Kulsum. Juga yang bungsu Fatimah Zahra dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri menikahi Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka itu hal yang saya rasa tidak bisa dijadikan penyalahpahaman terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Nabi di zaman tersebut, yaitu dengan menikahi Sayyidah Aisyah. Dan di dalam internal Islam sendiri, Allah menyuruh baginda Nabi menikahi Aisyah, tentu banyak sekali hikmah-hikmahnya ya. Selain mempererat persaudaraan dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat, juga kemudian Aisyah itu merupakan istri yang paling banyak merekam riwayat hidup Nabi dari A sampai Z, dari sebelum tidur sampai bangun tidur. Abu Hurairah mungkin sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga Abu Hurairah tidak meriwayatkan. Yang meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan rumah tangga adalah Sayyidah Aisyah. Dari mulai adab tidur, hadis tentang ketika baginda Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak, itu Aisyah meriwayatkan. Terus tentang mandi wajib dan sebagainya yang tentang rumah tangga. Karena Aisyah yang menemani Rasulullah di dalam rumah. Itu hikmahnya banyak sekali ya. Kalau tanpa Aisyah, kita tahu dari mana adab-adab di dalam rumah itu. Karena kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi tentang hal tersebut. Itu hikmahnya. Lalu yang sering lagi disalahpahami dari baginda Nabi adalah tentang poligami. Perlu kita ketahui bahwa baginda Nabi menikah pertama kalinya itu di usia 25 tahun bujang, menikah dengan Sayyidah Khadijah, janda. Beliau usia 40 tahun. Itu beliau monogami selama kurang lebih 26 tahun. Jadi ketika baginda Nabi usia 25, menikah sampai Sayyidah Khadijah wafat kurang lebih di usia 65 tahun. Baginda Nabi ketika itu usia kurang lebih 51 tahun. Beliau monogami, hanya satu istrinya. Berarti Rasul mula-mulanya bermonogami hanya satu istri. Itu malah melawan hegemoni atau melawan budaya ketika itu yang rata-rata orang berpoligami. Rasul bermonogami selama 26 tahun. Setelahnya baru berpoligami. Itu pun atas petunjuk Allah dan banyak sekali hikmahnya. Menikahi Sayyidah Aisyah, tadi sudah kami sebutkan hikmahnya, lalu menikahi para janda-janda yang lain, hikmahnya banyak sekali. Ada yang untuk mempererat antar kaum, hubungan antar kaum, karena kaum dari wanita yang Nabi nikahi itu awalnya memusuhi Islam, ketika dinikahi akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang karena suaminya syahid di medan perang wafat, akhirnya istrinya dinikahi. Banyak sekali. Jadi
tidak ada alasan apapun untuk mensalahpahami baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Siti Maryam atau Maria. Dan mudah-mudahan kasus Holy Wing ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak menyinggung-nyinggung soal keyakinan, untuk tidak mempermainkan keyakinan. Kalau boleh meminjam istilah dari Gus Dur, memang ada yang lebih tinggi dari keyakinan, yaitu kemanusiaan. Kalau kalian tidak meyakini apa yang kami yakini, maka junjung tinggilah kemanusiaan. Karena kita sama-sama manusia, maka hargailah dan jangan memancing keributan, jangan membuat hal yang dapat menyinggung perasaan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.